warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Fadila Rahma. Saya dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Pada kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman di mana judul video saya mengenai bidang pelayanan bimbingan dan konseling. Sebelum itu kita harus tahu dong apa itu bimbingan dan konseling atau biasa disebut dengan BK. Bimbingan dan konseling atau BK adalah salah satu komponen sekolah yang bertugas membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi seorang klien atau mahasiswa, khususnya para mahasiswa atau anak didik yang permasalahannya terhadap pribadi, keluarga, maupun sosial masyarakat sehingga tercapai tujuan pendidikan. Bidang layanan bimbingan dan konseling juga merupakan jenis dari bidang pelaksanaan layanan yang berhubungan dengan perkembangan siswa secara menyeluruh, di mana Prayitno 2004 menyebutkan pelaksanaan bimbingan dan konseling secara umum dilaksanakan dalam 6 bidang, yaitu yang pertama adalah bidang pengembangan pribadi, kedua bidang pengembangan sosial, ketiga bidang pengembangan belajar, keempat bidang pengembangan karir, kelima bidang pengembangan kehidupan beragama, keenam yaitu bidang pengembangan kehidupan berkeluarga. Dari 6 bidang tersebut, saya akan menjelaskan satu-satu, yaitu yang pertama adalah bidang pribadi. Nah, di dalam bidang pribadi ini yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat dan minat, serta kondisi yang sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya. Bidang bimbingan pribadi ini juga bertujuan untuk membantu peserta didik dalam mengenal diri sendiri agar dapat menjadi pribadi yang baik dan dapat mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Adapun pokok-pokok bidang pengembangan pribadi, yang pertama yaitu penanaman sikap dan kebiasaan dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, pengenalan dan pemahaman tentang kekuatan diri sendiri dan penyaluran untuk kegiatan yang kreatif dan produktif baik dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga yaitu pengenalan dan pemahaman tentang bakat dan minat pribadi serta penyaluran dan pengembangannya melalui kegiatan-kegiatan yang kreatif dan juga produktif. Keempat yaitu pengenalan dan pemahaman tentang kelemahan diri sendiri dan usaha-usaha penanggulangannya. Kelima yaitu pengembangan kemampuan mengambil keputusan sederhana dan mengarahkan diri. Keenam yaitu perencanaan serta penyelenggaraan hidup sehat, baik secara rohaniah maupun jasmaniah. Ketujuh yaitu pengembangan kemampuan untuk mengarahkan diri sendiri sesuai keputusan yang telah diambilnya. Bidang yang kedua yaitu bidang pengembangan sosial. Dalam bidang bimbingan sosial ini yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial yang lebih luas. Bidang ini juga bertujuan membantu peserta didik memahami dirinya berkaitan dengan interaksi dirinya dengan lingkungan dan etika yang didasari dengan budi pekerti luhur dan tanggung jawab sosial. Pelayanan bimbingan dan konseling ini membantu siswa dalam proses sosialisasi untuk mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosial yang dilandasi budi pekerti luhur dan rasa tanggung jawab. Selain itu, terdapat beberapa macam layanan bimbingan sosial, yaitu yang pertama adalah layanan informasi. Layanan informasi ini mencakup informasi tentang keadaan masyarakat dewasa, yang dimana dapat mencakup perkembangan tentang ciri-ciri masyarakat maju dan modern, maka ilmu pengetahuan dan pentingnya iptek bagi kehidupan manusia, serta informasi tentang cara-cara bergaul. Yang kedua yaitu layanan orientasi. Layanan orientasi ini untuk bidang pengembangan hubungan sosial adalah suasana lembaga dan objek-objek pengembangan sosial seperti berbagai suasana hubungan antara sosial individu dalam keluarga, organisasi, atau lembaga tertentu dalam acara sosial tertentu. Adapun pokok-pokok bidang pengembangan sosial, yang pertama yaitu pengembangan kemampuan berkomunikasi baik melalui ragam lisan maupun tulisan yang secara efektif.
Kedua, pengembangan kemampuan bertingkah laku dan berhubungan sosial, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat yang menjunjung tinggi tata krama, sopan santun, serta nilai-nilai agama, adat, peraturan, dan kebiasaan yang berlaku. Ketiga yaitu pengembangan hubungan yang dinamis dan harmonis serta produktif dengan teman sebaya. Keempat, pengenalan dan pemahaman peraturan dan tuntunan sekolah, rumah, dan lingkungan, serta kesadaran untuk melaksanakannya. Kelima, pemantapan kemampuan menerima dan mengemukakan pendapat serta berargumentasi secara dinamis, kreatif, dan produktif. Keenam yaitu orientasi tentang kehidupan berkeluarga. Bidang yang ketiga yaitu bidang pengembangan belajar. Bidang belajar yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah atau madrasah dan belajar secara mandiri. Bidang ini bertujuan membantu peserta didik dalam mengenal dan menumbuhkan dan mengembangkan diri, sikap, dan kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan program belajar di sekolah. Selanjutnya yaitu pokok-pokok dan juga tujuan dari bimbingan belajar. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pokok-pokok dari bimbingan belajar. Yang pertama yaitu pengembangan sikap dan kebiasaan belajar untuk mencari informasi dari berbagai sumber belajar, bersikap terhadap guru dan narasumber lainnya, mengikuti pembelajaran sehari-hari, mengerjakan tugas atau PR, mengembangkan keterampilan belajar, dan menjalani program penilaian. Yang kedua, pengembangan disiplin belajar dan berlatih baik secara mandiri maupun kelompok. Yang ketiga, orientasi belajar di sekolah berlanjut tingkat pertama. Keempat, penetapan pemahaman dan pemanfaatan kondisi fisik, sosial, budaya, dan yang ada di sekolah, di lingkungan sekitar dan masyarakat untuk pengembangan pengetahuan dan kemampuan serta pengembangan pribadinya. Yang kedua yaitu tujuan dari bimbingan belajar. Tujuan dari bimbingan belajar itu secara umum adalah membantu individu atau siswa agar mencapai perkembangan yang optimal sehingga tidak menghambat perkembangan belajar siswa. Selain itu, secara khusus tujuan belajar yaitu adalah agar siswa mampu menghadapi dan memecahkan masalah-masalah belajar. Sedangkan dalam konteks kemandirian, tujuannya adalah bimbingan belajar itu adalah agar siswa mandiri dalam belajar. Bidang pengembangan selanjutnya yaitu bidang pengembangan karir. Bimbingan karir yaitu bimbingan dari bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi serta memilih dan mengambil keputusan. Bidang ini karir juga bertujuan membantu peserta didik mengenal dunia kerja agar dapat menemukan atau menentukan kemana mereka selanjutnya akan melangkah setelah lulus dan mengetahui potensi diri yang dimilikinya agar dapat diterapkan dengan kehidupannya serta dapat membaca peluang karir yang tersedia di lingkungan sekitarnya. Menurut Winkel, bimbingan karir adalah bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja, dalam memilih lapangan kerja atau jabatan atau profesi tertentu, serta membekali diri supaya siap memangku jabatan itu, dan dalam menyesuaikan diri dengan berbagai tuntunan dari lapangan pekerjaan yang dimasuki. Bimbingan karir juga itu dapat dipakai sebagai sarana pemenuhan kebutuhan perkembangan peserta didik yang harus dilihat sebagai bagian integral dari program pendidikan yang diintegrasikan dalam setiap pengalaman belajar bidang studi. Selain itu, bimbingan karir ini juga adalah suatu bantuan layanan yang pendekatan terhadap individu, siswa, atau remaja agar individu yang bersangkutan itu dapat mengenal dirinya, memahami dirinya, dan mengenal dunia kerja, merencanakan masa depan dengan bentuk kehidupan yang diterapkan atau diharapkan untuk menentukan pilihan dan mengambil suatu keputusan bahwa keputusan tersebut itu adalah paling tepat sesuai dengan keadaan dirinya, dihubungkan dengan persyaratan-persyaratan dan tuntunan pekerjaan atau karir yang dipilihnya.
Adapun pokok-pokok materinya yang pertama yaitu pengenalan awal terhadap dunia kerja dan usaha memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kedua yaitu pengenalan orientasi dan informasi karir pada umumnya secara sederhana. Ketiga, pengenalan dan pemahaman diri secara awal berkenan dengan kecenderungan karir yang hendak dikembangkan. Yang keempat yaitu orientasi dan informasi sederhana terhadap pendidikan yang lebih tinggi, khususnya dalam kaitannya dengan karir yang hendak dikembangkan. Adapun tujuan dari bimbingan karir yaitu yang pertama adalah agar siswa memperoleh informasi tentang karir atau jabatan atau profesi tertentu. Yang kedua yaitu agar siswa memperoleh pemahaman tentang karir atau pekerjaan atau profesi tertentu secara benar. Yang ketiga agar siswa mampu merencanakan dan memilih karir tertentu kelak setelah selesai dari pendidikan. Yang keempat yaitu agar siswa mampu menyesuaikan diri dengan karir yang akan dipilihnya kelak. Yang kelima, agar siswa mampu mengembangkan karir setelah selesai di pendidikannya. Bidang yang kelima yaitu bidang pengembangan kehidupan berkeluarga. Bimbingan keluarga adalah bimbingan yang diberikan individu khusus yang telah berkeluarga sehingga menjadi pimpinan dalam berkeluarga, yang mampu menciptakan keharmonisan dan rasa aman bagi tiap-tiap anggota keluarga, dapat menciptakan dan menyesuaikan diri dengan norma-norma keluarga, serta berperan aktif dalam menciptakan keluarga yang bahagia. Bimbingan keluarga juga ini diterapkan atau diharapkan untuk membantu individu akan berkeluarga dalam memahami tugas dan tanggung jawab sebagai anggota keluarga. Juga diharapkan dengan bimbingan ini anggota keluarga berbagi strategi dan teknik berkeluarga yang sukses, harmonis, dan bahagia. Yang keenam yaitu bidang pengembangan kehidupan beragama. Kehidupan beragama tidak hanya sekedar menampilkan nuansa spiritual dan atau ritual keagamaan dalam kehidupan, melainkan sepenuhnya mendasari aktivitas individu dalam semua bidang, bahkan sampai menjangkau kehidupan di akhirat. Dalam hal ini sering dipertanyakan bagaimana posisi kehidupan beragama dalam pelayanan konseling untuk anak-anak pada tahap perkembangan usia dini dan pendidik dasar dan menengah. Untuk itu, perlu diketahui bahwa tanggung jawab atas arah dan aktivitas keagamaan anak pada taraf perkembangan itu berbeda di tangan, bahkan menjadi hak orang tua mereka. Setelah anak menjadi dewasa lah kehidupan beragama menjadi hak dan tanggung jawab dari dirinya sendiri atau individu dewasa. Dari penjelasan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa materi bimbingan dan konseling di perkuliahan terbuat dalam video saya ini menjelaskan beberapa bidang bimbingan yaitu bimbingan sosial, bimbingan belajar, bimbingan karir, dan bimbingan pribadi, bimbingan keluarga, dan bimbingan keberagamaan. Bimbingan sosial itu membantu peserta didik dalam interaksi dengan lingkungan sosialnya. Bimbingan belajar membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajarnya dalam mengikuti pendidikannya. Bimbingan karir itu membantu peserta didik agar dapat menentukan kemana selanjutnya mereka akan melangkah setelah lulus. Bimbingan pribadi membantu peserta didik dalam mengenal dirinya sendiri. Bimbingan keluarga membantu peserta didik memahami tugas dan tanggung jawabnya serta anggota keluarganya. Sekian dari saya. Jika dalam video saya masih banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.